Saya melihat Ustadz-Ustadz Aswaja yang menanggapi viralnya video Trans 7 ini, nggak ada yang betul-betul berani menanggapi terkait kritikan tajam dari video Trans 7 tersebut ya. Seperti isu feodalisme di dalam pondok pesantren. Contoh seperti kiai yang ngasih makan ke santri-santriwatinya dengan cara dilempar-lempar ya, layaknya ngasih makanan kepada hewan ya. Ada gus atau kiai yang nendang jeruk untuk diberikan kepada santri-santriwatinya. Nggak ada yang menanggapi bagian itu, teman-teman. Kemudian misalkan ketika kiainya lewat, teman-teman, kemudian para santri-santriwatinya ini menyambutnya dengan cara membungkukkan badan ya. Bahkan nggak berani bergerak sama sekali, layaknya patung. Ada yang nyium kaki kiainya, gusnya, teman-teman, dengan cara membungkukkan badan, persis seperti sujud di dalam sholat, teman-teman. Nggak ada yang menanggapi bagian itu ya. Yang ditanggapi bagian santri ngasih hadiah ke kiai, teman-teman ya. Kemudian masalah cium tangan antara santri ke kiai, itu mah biasa ya. Soal pemberian hadiah dari santri ke kiai atau dari murid ke guru ya. Apalagi hanya sekedar cium tangan antara santri dan kiai. Jangankan anak-anak yang sekolah di pondok pesantren, yang bukan pondok pesantren juga, teman-teman, itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Contoh seperti saya, orang tua saya dua-duanya nggak ada yang lulusan pondok pesantren. Akan tetapi kami dibiasakan dari sejak kecil sampai dengan usia saya hari ini, teman-teman. Kami terbiasa ketika berangkat kemana-mana ya, mencium tangan orang tua atau mencium tangan saudara kami yang lebih tua, kakak kami misalkan, teman-teman. Ya, karena itu sudah menjadi uruf ya, kebiasaan di suatu tempat ya. Tapi yang paling penting Anda sebagai dai, sebagai kiai atau ulama ya, menjelaskan kepada umat, kepada para jamaah agar mengerti. Ya, boleh enggak seorang kiai, seorang gus ya, ngasih makan ke santri-santriwatinya dengan cara dilempar-lempar layaknya seperti ngasih makan kepada hewan? Atau boleh nggak seorang kiai, seorang gus itu dicium-cium kakinya ya, apalagi sampai posisi membungkuk layaknya sujud di dalam sholat? Itu yang mestinya Anda soroti. Ini kalau masalah cium tangan, masalah pemberian hadiah dari santri ke kiai, itu mah biasa ya. Ini yang ditanggapi yang lain-lain, teman-teman ya. Toib, coba kita simak ini video Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayah, teman-teman. Ini masalah cinta santri kepada kiainya. Ada santri yang ngasih Mercy, ada santri yang ngasih Ferrari. Ya, dia cinta, sama macam bapak ke ibu. Semua dia kasih ke ibu. Ada dua kemungkinan, cinta atau takut. Ini pondok pesantren ini menanamkan cinta, bukan keterpaksaan. Ini dua ini sedang diserang. 3 tahun ini Habib diserang dan serangan kepada kiai sedang dimulai. Kalau kiainya diserang, Habibnya diserang, bangunannya diserang, sistemnya diserang, isu-isu pemukulan, penampelengan, pemukulan, akhirnya hancur pondok ini dan orang jahil tidak mengerti agama. Yang di kita itu ulama mengajarkan kita dengan adab yang luar biasa, dan itu punya sanad tersambung sampai ke Nabi. Salah satunya apa? Cium tangan. Itu diantara khuluk, adab, dan itu ada sanadnya. Jadi kalau khuluk silahkan terapkan di tempat masing-masing. Anda ke Timur Tengah, ketemu Syekh Timur Tengah, cium tangan begini, dia tidak terbiasa. Dia akan katakan, jangan cium tangan begini, peluk aja. Karena adatnya begitu. Di kita mungkin berbeda. Begitu ketemu dengan guru misalnya, syekhnya, dia cium tangan, adabnya seperti itu. Nah, mesti belajar sampai ke situ. Saya ngeliat ada beberapa konten tuh yang tidak tepat. Adat di Timur Tengah dibawa diterapkan ke sini. Dalam konteks khuluk nggak sama. Sehingga menjadi suul adab. Ketemu kiai, ini orang ngaji juga belum pernah, baca Quran belum lancar, andalkan terjemahan. Ketemu dengan ulama yang sangat luar biasa, kiai besar dan sebagainya, salaman pengen begini. Anak kebayang nggak? Anak TK, anak SD diajarin salaman begini kepada orang tua yang di atasnya. Kan di adat kita tidak masuk. Al-adatul muhakkamah di usul fikihnya, tradisi itu menjadi hukum sepanjang dipandang baik oleh agama. Nah, ini kan jelas, teman-teman, di luar konteks kritikan tajam video Trans 7 terkait isu feodalisme di dalam pondok pesantren. Ya, kalau hanya sekedar pemberian hadiah dari santri-santriwati ke kiai, itu mah biasa. Apalagi hanya sekedar cium tangan, teman-teman. Nggak perlu diajarkan ya. Jangankan anak-anak yang mondok, teman-teman, di pondok pesantren, yang nggak pernah mondok saja sudah terbiasa kok.
Ya, karena itu sudah bagian dari uruf, ya, kebiasaan di suatu tempat. Ya, meskipun beberapa tempat mungkin tidak menerapkan hal seperti itu. Ya, contoh seperti di tempat saya, teman-teman. Itu kami terbiasa, dari kecil sudah dibiasakan, ya, cium tangan kepada saudara yang lebih tua, apalagi kepada orang tua. Kemana-mana harus cium tangan, teman-teman. Padahal orang tua kami itu nggak pernah mondok, teman-teman, ya. Jadi jangan dipertajam di bagian yang itu. Ya, harusnya Anda itu ya menjawab, bolehkah seorang kiai, seorang gus, seorang ulama dicium kakinya oleh santri-santriwatinya, ya, dengan cara membungkukkan badan, ya, seperti posisi di dalam sholat. Itu yang mesti Anda berikan jawaban. Jangan masalah cium tangan, masalah memberikan hadiah dari santri ke kiai, itu isu biasa, teman-teman, ya. Sekarang coba kita bandingkan, ya, bagaimana tegasnya Ustadz Salafi, teman-teman, ketika menjawab, ya, misalkan ada isu, ya, terkait masalah ini, masalah itu, nggak ada yang kabur, teman-teman, dijawab secara terang benderang. Karena apa? Manfaatnya agar para jamaah itu semakin paham, teman-teman. Masa ya ilmu disembunyikan, teman-teman, ya. Coba kita simak ini tanggapan dari Ustadz Salafi, teman-teman. Ada beberapa sosok yang kita hormati. Jangan hulu, jangan berlebihan. Kita hijrah, tinggalkan sikap berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Kita hormat kepada kiainya, kita hormat kepada ustadznya. Tengah-tengah saja, gak usah berlebihan. Ustadz, fadol celupkan. Antum celupkan, nggak kena minum. Allah, ini hulu. Jangan hinakan diri kita. Hinakan diri kita hanya untuk siapa? Allah Azza wa Jal. Wallah, kita ini mulia, bukan budak kita ini. Merdeka kita. Jangan antum hinakan. Bahkan sampai sujud-sujud jalan depan ustadz. Lah, anak kalau jumpa dengan ustadz-ustadz yang sudah ngajar anak cium tangan mereka, cium. Tapi anak nggak mau ruku, nggak boleh ruku. Ambil tangannya, cium tangan orang tua. Bismillah, cium. Tapi kalau sampai ruku, lah, jangan hinakan. Itu tuh sistem zaman dulu. Dijajah, wajib jalan duduk di hadapan orang-orang apa? Belanda. Kita ini budak ya siapa? Allah. Tinggalkan yang gitu-gitu. Tinggalkan, antum merdeka, antum hur. Sesuaikan dengan cara para sahabat Nabi SAW menghormati Nabi SAW. Para sahabat, kunna nuqabbilu yadan Nabi SAW. Kami kebiasaan cium tangan Nabi SAW, tapi nggak pernah ruku. Bahkan ketika ada sahabat menghormati Nabi dengan cara sujud, Nabi langsung marah. Apa kata Nabi SAW? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin amartul mar'atan tasjuda li zawjiha. Nggak boleh sujud. Kalau aku diperbolehkan memerintahkan orang lain agar sujud kepada orang lain, yang aku perintahkan adalah istri sujud untuk siapa? Suami. Bukan orang kepada kiai, bukan orang kepada ustadz, bukan. Istri kepada suami, itu pun ternyata tidak boleh. Adakah dibenarkan dalam Islam seorang murid atau santri bersalaman dengan tuan guru dengan cium tangan? Bahkan ada yang sampai merangkak dengan tujuan untuk mentakzimkan ustaznya. Tak boleh merangkak, tak boleh sujud, tak boleh rukuk kepada manusia. Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahad. Andaikan bolehlah sujud seorang makhluk dengan makhluk yang lain, aku perintahkan isteri sujud pada suaminya. Itu pun tak dibenarkan. Jadi sesiapa pun tuan guru yang minta ditakzimkan sampai orang beratur untuk salaman, kononnya nak mengajarkan apa? Ini bukan adab, ini penghambaan. Kononnya mengajarkan adab ketika musyrifnya, tuan gurunya bagi makanan kepada pelajar-pelajar dia sampai makanan orange atau apple disepak dengan kaki. Berebut orang. Macam orang bagi makan ayam. Ini adalah penghambaan. Tak boleh macam tu. Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Sahabat adalah orang yang paling respect, paling beradab kepada Nabi SAW. Tak pernah pun dalam mana-mana hadis yang mana Nabi SAW perintahkan para sahabatnya beratur sampai sana, salam sambil ruku satu-satu. Bahkan bukan hanya tangan cium balik ni jemaah. Sampai ada tuan guru yang sengaja minta lututnya dicium dan dibenarkan oleh tuan guru tu, cium lutut saya. Ini jemaah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan ulama, itu bukan tuan guru, itu ruwaibidah. Kalau ulama dia takkan buat macam tu, tapi ruwaibidah yang pakai sorban, pakai jubah yang ditokohkan oleh segelintir kaum muslimin yang jahil. Ingat jemaah dikasihi Allah, jangan sampai terpesong kita daripada jalan Allah, daripada jalan yang hak disebabkan godaan syaitan. Allah taala alam bisawab. Nah, ini mungkin perbedaannya, teman-teman, antara ustadz Salafi dan ustadz Aswaja yang mereka itu bernaung di bawah ormas. Kalau ustadz Salafi, teman-teman, ya mereka tuh merdeka, ya. Karena apa? Ya mereka bukan ormas, ya. Nggak ada pimpinannya, teman-teman. Nggak ada ADART-nya, teman-teman. Jadi mereka ya tanggung jawabnya atau rasa takutnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau misalkan mereka menyembunyikan ilmu yang sebenarnya, teman-teman, tidak dijelaskan kepada umat, maka tanggung jawabnya menjadi berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kalian bisa lihat perbedaan ustadz Aswaja dan ustadz Salafi ketika menjawab pertanyaan. Ini salah satu contoh saja, teman-teman. Nggak ada yang disembunyikan dari jawaban ustadz Salafi, terang benderang, teman-teman. Tapi kalian lihat ya ustadz Aswaja, padahal mereka kan pasti nonton, teman-teman, ya, video viral terkait Trans 7 tersebut.
Yang menjadi isu tajamnya adalah isu feodalisme di dalam pondok pesantren. Tapi kalian dengar jawabannya. Yang ditanggapi yang lain-lain, teman-teman. Yang orang-orang awam pun sudah ketahui masalah cium tangan kepada orang yang lebih tua, cium tangan antara murid atau santri ke guru, ke kiai, itu mah sudah biasa. Atau pemberian hadiah dari santri-santriwati ke kiai, itu mah sudah biasa, teman-teman, ya. Cobalah jawab ya terkait isu feodalisme, ya. Cium kaki kiai, cium ya sampai dalam posisi sujud. Itu yang mesti Anda jelaskan kepada umat, kepada para jamaah. Jangan disembunyikan, ya. Anda mungkin meyakini bahwa itu perkara haram, tapi Anda nggak jelaskan, ya jamaah Anda nggak akan tahu bahwa itu adalah perkara haram, teman-teman, ya. Nah, itulah mungkin yang saya lihat, teman-teman, perbedaan antara ustadz-ustadz salafi dan ustadz-ustadz aswaja. Ya, karena mereka ustadz-ustadz salafi itu merdeka, nggak ada keterkaitan antara pimpinan misalkan, karena mereka bukan ormas, teman-teman. Jadi ya mereka lancar-lancar saja, teman-teman, ya. Berani-berani saja ketika menjawab pertanyaan, teman-teman. Ya, karena tanggung jawabnya, rasa takutnya terutama hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, saya nggak menuduh ustadz aswaja ini nggak ada rasa takut, nggak ada rasa tanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi sepertinya mereka ini ketika memberikan jawaban terkait misalkan isu-isu viral itu masih ditahan-tahan, teman-teman, ya. Masih ada rasa ya takut lah mungkin bahasanya, teman-teman, ya. Jadi itulah perbedaannya, teman-teman. Silahkan kalian cermati, ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.